Kebetulan saya keturunan yang ke-15 dari Syarif Hidayatullah. Jadi dari Sunan Gunung Jati. Ya, selama pendidikan relatif sama dengan yang lain. Karena menurut saya, bagi saya, mungkin orang lain mengatakan berat, bagi saya tidak. Oh iya Pak? Iya, karena Kenapa, Pak? karena saya berangkatnya dari orang nggak punya kan. Artinya, jadi kehidupannya lebih berat justru di tempatnya ya Pak ya? daripada dulu susah makan, nah sekarang makan dikasih. Daripada dulu cari snack susah, ini dikasih, semuanya dikasih uang saku. Bagi saya menyenangkan justru. Mungkin Justru bagi orang menyenangkan. lain prihatin, susah, bagi saya tidak. Tapi kan nggak bisa bebas. Sekarang di Angkatan Darat, Mbak, se-Indonesia ini dapat susu prajurit dari saya, susu serdadu namanya. Susu Serdadu. Apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi susu itu saya buat. Oke. Itu gratis, saya bagikan kepada prajurit seluruh Indonesia 400.000 orang. Setiap hari? Setiap bulan. Setiap bulan? Minumnya setiap hari. Minumnya? Iya. Lumayan lah kalau untuk keluarga biar dia kuat, sehat. Sangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Dialog Podcast bersama saya Putri Viola. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena Dialog Podcast juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalau saya bisa memberikan komentar, bisa memberikan catatan, saya akan menyebut tamu saya hari ini adalah Jenderal segala bisa. Karena betul, segala macam bisa. Jadi beliau ini bukan hanya mumpuni di bidangnya, di bidang militer, bukan hanya mumpuni sebagai seorang pemimpin, tapi mau itu bidang olahraga, mau itu bidang seni, semuanya dibabat habis, semuanya beres pokoknya. Nah, kalau selama ini mungkin Anda melihat beliau, melihat tamu spesial saya hari ini sebagai sosok yang tegas, keras, disiplin. Tapi sebenarnya ada sisi-sisi lain dari jenderal yang satu ini. Beliau adalah sosok yang hangat, kemudian juga lemah lembut, tapi satu yang pasti, beliau juga bisa menangis. Nah, langsung saja kita akan berkenalan dengan tamu spesial saya hari ini di Dialog Podcast, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM, Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenderal. Saya harus hormat dulu kalau ketemu Pak Jenderal. Baik, sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. Pak Dudung, sebelum saya mengucapkan selamat datang di sini, saya juga ingin mengucapkan selamat atas kemenangannya. Menang tanding pingpong lawan Danjen Kopassus, Pak. Ini saya tahu, Pak. Baru minggu malam kemarin ya, Pak? Iya, betul. Ini memang hobi pingpong, Pak? Saya dari kecil pemain tenis meja. Dari kecil. Nah, biasanya shake hand grip atau pen holder grip? Ya, Gaya memegangnya shake hand yang grip. Shake hand grip? Ya. Luar biasa. Top. Bener kan? Saya nggak salah bilang jenderal segala bisa. Jadi olahraga pun bisa, bahkan bisa, bener kan Pak? Bisa nangis kan Pak? Iyalah. Oke, nanti kita cerita Pak, soalnya kita simpan dulu. Tapi yang pasti jenderal segala bisa, bukan segala urusan loh Pak. Ini segala bisa, beda. Nah, Pak Dudung selamat datang di Cirebon. Ya, makasih. Ada agenda apa Pak sebenarnya di sini? Hari ini kebetulan saya tadi acara groundbreaking pembangunan Masjid Syarif Abdurrahman. Kenapa saya namakan Syarif Abdurrahman? Karena kebetulan saya keturunan yang ke-15 dari Syarif Hidayatullah. Jadi dari Sunan Gunung Jati. Dan memang sudah dari zaman kapten saya pengen membangun masjid, karena masjid di sana tidak ada. Masjid yang besar di sana tidak ada, adanya di pemakaman-pemakaman. Jadi waktu saya kecil sering dibawa oleh orang tua saya nyekar ke sini setiap malam Jumat. Nah, kemudian kok tidak ada masjid. Nah, kita berangan-angan pengen membangun masjid dari zaman pangkat kapten, mayor sampai bintang 2. Perasaan kok sulit ya, karena memang tanahnya juga di sana terbatas. Nah, rupanya ada tanah korem di situ, ya tanahnya Angkatan Darat, kurang lebih sekitar 3 hektar. Ya kebetulan saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, kenapa tanah itu nggak kita manfaatkan untuk membangun masjid? Makanya angan-angan saya, cita-citanya tercapai. Jadi memang kenapa Syarif Hidayatullah? Karena memang Syarif Hidayatullah itu
Sunan Gunung Jati, kemudian Syarifnya saya ambil, Abdurrahmannya ini saya keturunan dari Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati, jadi ponakannya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Jadi nama saya Abdurrahman itu diambil dari Syekh Abdurrahman itu. Itu yang baru Demikian. tahu kami, Pak. Kemudian saya kunjungan ke Korem, tadi lihat anggota di sini bagaimana kondisinya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak sudah membangun masjid di Ya. sini, tentunya insya Allah bermanfaat buat Ya. semuanya dan menjadi amal jariah untuk Ya. Pak Dudung dan juga keluarga. Pak Dudung, kalau dengar ceritanya, melihat silsilahnya tadi, artinya Cirebon ini punya tempat yang spesial ya Pak ya di hati Pak Dudung, Pak? Betul, karena orang tua saya bapak. Hmm. Bapak tuh asli Cirebon. Oke. Dan neneknya bapak itu Nyai Hindun itu keturunan yang ke-15 dari Syarif Hidayatullah. Mhm. Dan ini keluarga besar saya memang asli Cirebon. Baik, Demikian. dari dulu waktu kecil suka main-main ke Cirebon, ada Suka. kenangan mungkin Pak di sini Pak? Saya kenangan kalau di Cirebon, saya kalau liburan, Iya. kalau dulu kan liburan itu 40 hari. Hmm. Dari mulai bulan puasa sampai lebaran. Saya sering dititipkan di pesantren Buntet. Jadi saya suka nyantri di situ. Ya nyantrinya nggak lama. Jadi pesantren kilat lah. Mhm. Ya kenangan-kenangan di situ saja. Kenangan di situ. Setiap kesini Pak ada tempat yang harus dikunjungi atau makanan mungkin yang dicicipi? Pasti Hmm. empal gentong, Ah, nasi jamblang, enak-enak sih Pak memang di sini. enak. Kemudian tahu gejrot itu makanan spesial. Luar biasa. Sampai Cirebon. sekarang pun masih kita cari. Masih dicari, masih ngangenin ya Pak ya Masih makanannya ngangenin, ya. iya, iya. Memang luar biasa ternyata Cirebon ini di hati Pak Dudung. Bahkan kalau saya mendapatkan cerita ketika Pak Dudung kemudian dilantik sebagai kasat, beberapa hari kemudian salah satu kota pertama yang datangnya adalah Cirebon karena ziarah ke makam Ziarah. ayahanda tercinta. Ya, Pada iya. saat di sana berdoa itu sudah pasti Pak. Sudah Tapi pasti. kemudian ada nggak Pak yang diceritakan, mungkin kan pasti yang namanya anak ini kangen dengan orang tua. Iya, Mungkin iya. ada yang diceritakan karena sudah mendapatkan jabatan baru, pangkat baru, ada nggak mungkin walaupun dalam hati saja di depan pusara curhat dengan almarhum ayah Pak waktu itu? Jadi memang setiap saya menjabat, ya, di samping rutinitas, memang kalau saya kangen saya kesini, setiap menjabat saya pasti nyekar dulu ke bapak. Bapak di Cirebon, ibu di Banten, di Bandung. Bapak ini kan dulunya pejuang, Ya. jadi dari tentara pelajar tahun 48. Nah, makanya beliau meninggal itu waktu saya masih SMP kelas 2, Hmm. ya tahun 81, dimakamkan di sini di Taman Makam Pahlawan Kesenden. Ya saya menyampaikanlah bahwa bapak itu kan dari dulu keluarga kita tidak ada yang tentara. Dan kemudian kebetulan saya yang masuk tentara sendirian. Hmm. Dan saya menyampaikan bapak tidak tahu kalau saya jadi tentara. Sehingga setiap saya menjabat, bahkan kemarin saya di waktu Kepala Staf Angkatan Darat, saya menyampaikan dalam hati, Ya, dalam hati. Pak, saya sudah jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Seperti itulah. Baik. Ya. Nah, ini kan ditinggal oleh ayahanda tercinta Ya. sejak remaja, Pak ya. Nah, mungkin waktu kecil dulu sempat Pak Dudung mungkin bercerita pada ayah kalau ingin jadi tentara atau mungkin ada pesan-pesan dari ayah waktu itu? Waktu kecil justru saya nggak ada berpikiran pengen jadi tentara. Jadi waktu kecil tuh sama bapak dibawa ke Jalan Ganesha, di situ ada sekolah ITB kan, perguruan tinggi. Kalau pesan bapak tuh suruh sekolah di situ. Tetapi setelah sepeninggalnya bapak waktu tahun 81 saya SMP kan tidak ada biaya untuk kuliah. Kemudian saya pun bahkan nganter koran, jualan telepon, sehingga pada saat saya SMA kemudian saya lulus taruna, kemudian lulus juga perguruan tinggi. Nah ini kata ibu, biaya dari mana? Katanya kan ya sudah taruna saja, kalau taruna kan tidak ada biaya. Nah, ini saya memilih untuk taruna, seperti itu Mbak. Baik, Akmil tahun 1988 ya Pak? Ya 88 lulus, Ya. 85 masuknya. 85, Ya, 85 ya. masuknya, 88 lulusnya. Ya. Salah satu juga yang saya dapatkan informasi dulu sewaktu mungkin masih remaja, Pak Dudung ini sempat bercita-cita ataupun mungkin sempat mengatakan kalau nanti saya jadi tentara, saya tidak mau jadi tentara yang semena-mena kepada rakyat, Pak. Oh iya. Kenapa Pak sampai Jadi terpikir seperti ceritanya itu?
pada saat saya biasanya kalau pagi jam 4 itu nganter koran, pulang jam 8 pagi. Kemudian setelah jam 8 pagi kita nganter kue kelepon ke kantin. Ada di kantin di belakang di Kodam 3 itu ada kantin situ. Nah, seperti biasa kita permisi, Pak, permisi Pak, gitu kan. Jadi kue itu pakai pisin gitu, pakai taplak. Nah, karena mungkin yang jaga ini mungkin tamtama baru, yang tidak tahu bahwa itu si pengantar kue itu udah biasa, mungkin saya bilang, Pak, permisi Pak. Terus kata yang jaga pos monyet itu, sini kamu, kok nggak lapor dulu? Karena saya pikir kan sudah biasa Pak, Mbak, itu kan orang baru mungkin. Sini, didatangin saya, ditendangnya itu, pisinnya itu. Akhirnya telepon itu pada jatuh semua kan, ada 55 biji. Nggak bisa dijual dong kalau ya nggak bisa. Akhirnya saya ambilin satu-satu sambil saya lihat dia tuh bahwa wah ini kalau saya jadi tentara saya jangan semena-mena sama rakyat, nggak boleh seperti itu. Nah di situ saya bangkit pengen jadi tentara tuh awalnya dari situ. Dari perasaan kesel malah jadi punya misi yang baik ya terwujud sekarang. Betul. Tapi kemudian ketika masuk Akmil Pak, ketika pendidikan, saya membayangkan begitu kerasnya pendidikan di Akademi Militer. Masih Pak ada bayangan seperti itu atau malah jadi maklum? Oh pantas kemudian para tentara ini seperti ini, wong pendidikannya saja seperti ini, nggak Pak? Atau tidak gimana? Juga sih sebetulnya. Ya semua tentara itu mungkin yang seperti itu juga 1-2. Yang lebih baik banyak. Banyak juga ya toh kenyataannya setiap udah berapa tahun saya lewat juga nggak apa-apa kan. Nah kalau tiba-tiba ada satu orang seperti itu kan, itu oknum aja menurut saya. Pada saat menjalani masa pendidikan nih Pak di Akademi Militer, ini kecabangannya dulu adalah infanteri. Ya. Itu apa Pak yang dipelajari Pak? Ya kalau infanteri kan menitik beratkan tentang teknik dan taktik bagaimana bertempur. Itu infanteri. Ya misalnya bagaimana perang konvensional, kemudian taktiknya bisa jadi taktik oli, kemudian ya operasi lawan insurgensi, kemudian taktik pertahanan, taktik menyerang dan sebagainya. Itu infanteri biasanya seperti itu. Ada kenangan-kenangan khusus Pak selama masa menjalani pendidikan begitu? Ya selama pendidikan relatif sama dengan yang lain, karena menurut saya bagi saya mungkin orang lain mengatakan berat, bagi saya tidak. Oh iya Pak? Iya karena kenapa, Pak? Karena saya berangkatnya dari orang nggak punya kan. Artinya jadi kehidupannya lebih berat justru tempatnya ya Pak ya? Daripada dulu susah makan, nah sekarang makan dikasih. Daripada dulu cari snack susah, ini dikasih, semuanya dikasih uang saku. Bagi saya menyenangkan justru. Mungkin Bisa bagi orang lain prihatin, susah, bagi saya tidak. Tapi kan nggak bisa bebas Pak. Tapi kan ada waktu-waktu pesiar juga. Ada. Jadi bisa merasakan yang namanya liburan, Ada, malam mingguan. ada. Tapi kalau kangen saudara, kangen ibu dan sebagainya Pak? Kan dulu bersurat. Kalau dulu kan bersurat. Zaman dulu masih bersurat. Tidak ada HP dulu, belum ada. Betul. Jadi setiap berapa pekan sekali Pak kirim surat ke keluarga? Kan kalau misalnya seminggu sekali kita kirim surat, nanti seminggu kemudian baru datang. Begitu, ya. Dari keluarga. Kemudian ibu juga membalas surat tersebut. Ya. Gimana Pak perasaannya kalau baca surat dari keluarga, balasan dari ibu dan sebagainya? Ya kalau ibu jarang-jarang. Yang sering dari pacar itu aja. Itu Pak maksud saya. Kalau mingguan gimana? Ternyata pacaran pun metodenya bersurat gitu ya Pak ya? Iya biar semangat lah. Kita latihan juga kalau ada surat dari pacar kan semangat. Ini mungkin satu hal yang nggak diketahui oleh semua yang menyaksikan. Pak Dudung ternyata romantis, bisa kirim surat Pak. Iyalah. Dulu waktu cari ide untuk kirim surat ke pacar itu Pak, susah nggak ininya? Karena selama ini kan latihan kan keras gitu kan. Ada waktu-waktunya ada. Jadi ada jiwa-jiwa melonya ada ya Pak ya? Ada lah. Saya dulu kan pemain band dulunya sebelum masuk tentara. Betul. Saya tahu Bapak bisa menyanyi. Dulu main band sebelum masuk tentara. Jadi masa sekolah itu Pak. Iya. Jadi yang namanya bikinin lagu buat cewek, gitu, bikin lirik itu sudah bisa. Paham lah ya Pak ya. Atau mungkin pacar-pacar pada saat itu dibikin lagu semua Pak? Ya enggak semuanya. Menarik tentunya. Nah Pak, ini kalau kita lihat juga saat ini setelah menjalani masa pendidikan di Akmil, akhirnya sampai sekarang kita melihat seorang
Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada gelar jenderalnya yang luar biasa sekali. Kalau saya perhatikan di masa pandemi ini, di mana orang-orang ini banyak sekali mengalami krisis, kesusahan, tapi justru peluang didapatkan oleh Pak Dudung. Dari Pangdam, Pangkostrat, kemudian sampai saat ini Kasat, 3 jabatan itu dijalani semasa pandemi ini, Pak. Masa pandemi ini masa yang berubah, ada disrupsi, ada nggak Pak bedanya menjadi Pangdam, Pangkostrat, Kasat di masa pandemi yang beda dibandingkan masa-masa biasanya dulu? Ya, kalau menurut saya sama aja. Kalau menurut saya bahwa tugasnya, tantangannya nggak beda, Pak? nggak beda. Ya, cuma perbedaannya kan bagaimana kita membantu pemerintah saja. Karena ada PR lagi kan, Pak? Ya. PR soal menggalakkan vaksin Ya. dan sebagainya. Itu Ya. tugas-tugas itu. Apapun tugasnya, sekalipun tugas itu perang, kalau kita punya integritas, kalau kita punya semangat, kalau kita punya kemauan, saya rasa bisa diatasi. Kecil lah itu masalah itu. Nah, ini yang kenapa saya bilang jenderal segala Iya. bisa, semua kecil, semua bisa. Kecil lah. Apa Semua susahnya beres. coba? Nggak ada yang susah ya, Pak? Nggak ada yang susah. Iya, kita membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat, kita memotivator masyarakat, itu kan mudah. Di tenaga kesehatan juga banyak, kepolisian juga ada, kita membantu. Tidak ada yang susah, yang penting kemauan. Yang penting kemauan. Banyak hal yang memang yang bisa dipelajari dari Pak Dudung. Ya. Tapi selain tadi soal nilai-nilai yang dianut Pak Dudung, soal semangat dan juga hal-hal positif lainnya, kami ingin sekali Pak ini bisa mengedukasi masyarakat. Karena masyarakat sendiri sebenarnya banyak yang belum paham, belum terlalu mengerti betul secara detail. Salah satu contohnya adalah sebenarnya apa sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari seorang kasat itu? Karena banyak juga yang terakhir kan juga Pak, banyak gosip, kalau saya boleh sedikit agak singgung nih Pak di kesempatan ini, yang isu yang bahwa terkait dengan pengadaan alutsista dan sebagainya, begitu kan? Nah ini rasanya masyarakat juga perlu diberikan pemahaman Pak, sebenarnya seperti apa jangkauan dan ruang lingkup dari tugas seorang kasat itu Pak? Kalau Kasat itu kan tugasnya pembinaan. Kalau Panglima TNI penggunaan. Ya, pembinaan kekuatan, penggunaan kekuatan. Kalau Kemhan itu Kementerian Pertahanan pengembangan kekuatan. Kalau pembinaan kekuatan itu tugasnya hanya bagaimana mendidik, bagaimana melatih, bagaimana menyiapkan pasukan. Oke. Setelah dididik, dilatih, disiapkan pasukannya, kemudian digunakan oleh Panglima TNI. Ya. Makanya seperti di Papua, di Poso, kemudian di perbatasan itu kendali dari Panglima TNI. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya pengadaan alutsista, kita alutsista itu mengajukan kebutuhan sesuai dengan tugas pokok kita, mengajukan tank, mengajukan helikopter, tetapi kewenangan untuk pembelian itu kewenangan dari kementerian atau Kemhan. Nah, jadi orang banyak yang nggak tahu, dikiranya Kasat yang beli. Betul. Nah, nggak mungkin kalau Kasat beli, dan tidak ada kewenangan Kasat untuk membeli. Karena Kasat itu hanya UO saja, dia hanya untuk operasional, untuk kegiatan di dalam saja. Tetapi baik persenjataan, alutsista itu yang beli Kemhan, bukan kita yang beli. Oke. Bukan kita yang beli. Bukan makanya Kasat. orang banyak yang nggak tahu Rame loh, bahwa. Pak, kemarin tuh Iya. sampai. Jadi itu kan fotonya pas saya Pangkostrat, saya gelar kekuatan untuk latihan di Batu Raja. Kebetulan ada teman saya di situ, di belakangnya ada tank. Mana ada Kasat beli tank, itu belum pernah terjadi. Ini sebenarnya pengen saya luruskan, karena Ya, terus terang iya. saja Pak, zaman sekarang itu lebih cepat menyebar Ya. berita negatifnya daripada Betul. berita baiknya. Apalagi Betul, ada media sosial, ada Betul. Twitter, semuanya. Ya. Masyarakat tuh kadang-kadang Iya. kalau andai kata menyebarkan berita buruk Iya, lebih cepat, lebih lebih senang. cepat. Nah itu yang Ya. sebenarnya pengen saya luruskan juga dalam kesempatan kali ini Pak. Jadi bukan ya Pak. Jadi Bukan. sesungguhnya foto itu adalah ya seperti yang dikatakan oleh Pak Dudung tadi. Tapi kalau mendapatkan keterangan dari Pak Dudung bahwa Ya. apa sebenarnya tugas Kasat, justru itu lebih berat loh Pak. Betul. Artinya kan menyiapkan SDM. Betul. kan? Masalah strategi perang itu iya. Ya. Tapi sebaik apapun strategi perang, Betul. tapi ketika SDM-nya tidak Betul. bisa, tidak diolah dengan baik, betul. tidak punya bekal dengan baik, Betul. ya tidak akan bisa Betul. menjalankan strategi perang itu, Betul, Pak. betul. Kita hanya rekrutmen personil, seperti pendaftaran Tamtama, Bintara, Perwira. Setelah jadi, kita dilatih. Oke. Setelah dilatih, kemudian diorganisir. Setelah itu nanti
gilirannya pas ada permintaan dari Mabes TNI, batalion ini berangkat tugas, kita kirim. Yang mengoperasionalkan mengirim saja itu Mabes TNI. Sama Mabes TNI juga tidak kewenangan Panglima TNI untuk memberi alutsista itu tidak ada. Tidak Itu ada. Mabes Kemhan. Semuanya Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Iya. Baik, Pak. Ada pendekatan tersendiri dong Pak untuk bisa membina tadi yang namanya prajurit-prajurit, menyiapkan SDM sehingga kemudian untuk ketika disetor sesuai dengan permintaan Pak Panglima ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, pendekatannya kita profesional saja. Ya, latihan sesuai dengan program. Kemudian sampaikan kepada mereka bahwa semangat rela berkorban, jiwa juang yang tinggi sehingga pada saat digunakan oleh Panglima TNI maka tugas pokok itu bisa tercapai dengan baik. Itu aja saya rasa. Tapi soal integritas itu berat loh Pak. Nggak banyak mungkin yang bisa meniru seperti Pak Dudung. Gimana sih Pak, kuncinya apa? Atau apa? Bagaimana polesan tangan dingin Pak Dudung kepada para bawahannya sehingga bisa kemudian memiliki pemahaman yang sama? Ya, kalau menurut saya sering saya sampaikan kepada seluruh komandan-komandan satuan. Kalian kalau jadi komandan satuan harus yang bagus itu dicintai anak buah. Tetapi lebih bagus lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Saya bilang begitu. Jadi lebih baik mencintai daripada dicintai ya Pak? Iya, beda Pak sama cewek. Cewek lebih baik dicintai daripada mencintai. Jadi Pak Dudung lebih baik mencintai anak buah. Mencintai anak buahnya, betul. Saya sampaikan demikian, kamu nggak boleh jahat, nggak boleh keras, nggak boleh emosi, nggak boleh marah pada anak buah. Berat Pak, susah itu Pak, nggak boleh emosi, nggak boleh marah. Saya nggak, selama saya menjabat saya nggak pernah marah pada anak Serius buah. Pak? Betul. Nggak pernah marah Pak? Boleh tanyakan. Sekalipun? Iya, karena menurut saya begini, kalau ada terjadi kesalahan anak buah, berarti ada sebagian kesalahan kita di situ. Mungkin kita nggak ngawasi, mungkin kita perintahnya nggak jelas. Coba Mbak tanya aja di Mabesat, atau saya waktu Pangkostrat atau Pangdam Jaya. Jadi tidak. Makanya saya dalam disertasi saya Green Human Resources Management. Saya kan mau di ujian terbuka S3. Iya. Jadi kepemimpinan ke depan itu, kepemimpinan metaverse itu, bahwa kepemimpinan di era-era milenial ini adalah kepemimpinan yang persuasif. Yang mendebatkan kepada perasaan, harus punya empati dan sebagainya. Pendekatannya sudah beda semuanya. Pendekatannya sudah beda, sudah tidak lagi dengan keras-keras. Tidak represi. Ya, kalau keras-keras itu biasanya nutupi kesalahannya itu. Tapi susah loh Pak, kok bisa sesabar itu sih Pak Dudung? Lah iyalah, sekarang saya lebih baik kalau misalnya ada kesalahan anak buah gitu. Ya saya berpikir lebih realistis saja. Kalau nggak gitu nanti nggak lengkap dunia ini ya. Tapi ada batas toleransi nggak Pak? Kadang-kadang ada anak buah yang kalau bahasa saya bilangnya tambeng, ya kan? Sekali dibilangin Pak Dudung mungkin dengan bahasa yang halus, baik, ternyata nggak mempan, lakukan lagi. Ada batas toleransi nggak? Ya artinya hukum kan sudah berjalan. Kalau dia melanggar narkoba, melanggar asusila dan segala macam, hukum aja kita tegakkan. Penegak hukumnya kan sudah ada. Ya ngapain juga saya marah-marah? Kan begitu kan? Ya kan? Misalnya ada di anggota di Kodam mana bermasalah. Nah kemudian pangdamnya saya marahin, ya untuk apa? Karena sudah terjadi kalau menurut saya. Menurut saya begini Mbak, masalah dan tidak itu yang menentukan kan yang Maha Kuasa. Kita kan tidak pernah ingin apa semuanya tentara itu baik, semuanya kan belum tentu. Pasti ada yang salah, betul kan? Betul. Berarti sosok yang berbeda jujur Pak, yang saya dapatkan saat ini saya berbicara face to face dengan Pak Dudung. Pak Dudung bercerita bagaimana pola manajemen selama ini di kesatuannya dengan apa yang saya lihat. Kalau di luar Pak Dudung tegas soalnya Pak. Tapi ternyata seperti itu. Ya, orang kan dilihatnya kelihatannya Pak Dudung itu keras, tegas. Ya, Mbak silakan nanya ke satuan-satuan yang pernah saya pimpin. Ini salah satu fakta menarik Pak, tidak pernah marah ya anak buah, begitu Pak. Nah, terus kemudian kalau sudah mencintai anak buahnya, kemudian pasukannya, cinta seperti apa yang Pak Dudung dapatkan dari mereka? Saya sampaikan kepada seluruh komandan satuan, kalau kalian jadi pimpinan, saya bilang jangan kapal keruk. Apa itu Pak? Nah, jangan vacuum cleaner, apalagi pakai kanebo. Maksudnya begini. Sedot-sedot atau bersih-bersih. Maksudnya begini Mbak. Jadi pimpinan kamu jangan
mengambil haknya prajurit. Jangan mengambil hak uang satuan. Tidak boleh. Tapi bangunlah satuan. Syukur-syukur kamu masih bisa ngasih prajurit. Sekarang di Angkatan Darat, Pak, se-Indonesia ini dapat susu prajurit dari saya, susu serdadu namanya. Susu Serdadu. Apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi susu itu saya buat. Oke. Itu gratis, saya bagikan kepada prajurit seluruh Indonesia 400.000 orang. Setiap hari. Setiap bulan. Setiap bulan. Minumnya setiap hari. Minumnya. Iya. Lumayan lah kalau untuk keluarga biar dia kuat, sehat. Sangat Pak, sangat membantu. Tapi ya. kalau menurut saya pribadi, terlepas apapun itu, entah susu entah apapun, tapi ada atensi dari Pak Dudung yang itu yang membuat mereka merasa diperhatikan. Dan yang jelas sesuai dengan perintah Pak Jokowi waktu beliau setelah melantik saya, ada 2 perintahnya Pak Dudung. Yang pertama, TNI Angkatan Darat harus membantu mensejahterakan rakyat, artinya membantu pemerintah. Pasca COVID-19 ini masyarakat ekonominya tentunya menurun. TNI Angkatan Darat harus tampil membantu pemerintah. Yang kedua, sejahterakan anak buah, anggota maksudnya. Makanya sekarang saya lebih kepada bagaimana membangun rumah-rumah prajurit yang jelek-jelek, kantor-kantor, termasuk kebutuhan-kebutuhan primernya prajurit. Saya penuhi mereka sehingga mereka tidak kesulitan. Saya sampaikan jangan sampai prajurit saya ada yang menderita. Jangan sampai ada yang menderita. Memonitornya Pak untuk mengetahui bahwa oke, ternyata ada prajurit yang menderita, saya harus bantu, seperti apa Pak? Oh, Mbak, setelah saya serah terima jabatan, Ya. Dengan Pak Andika waktu itu, saya belum masuk kantor. Langkah pertama yang saya lakukan, saya ke Timika. Oke. Saya ke Jayapura, ke daerah-daerah, ke Manokwari, kemudian ke Poso, kemudian ke Natuna, Pulau Sebati, Entikong. Saya langsung ke prajurit-prajurit terluar. Prajurit-prajurit yang betul-betul berhadapan dengan musuh, prajurit-prajurit yang berhadapan dengan perbatasan. Dan saya tanya, bagaimana bajunya, bagaimana sepatunya, bagaimana rumahnya. Saya lihat, saya cek. Di situ saya lihat prajurit-prajurit saya. Ada pepatah mengatakan, pemimpin itu yang baik apabila ngambil suatu keputusan dan kebijakan harus libatkan eselon terdepan, yaitu prajurit itu. Kita tanya sama mereka, sehingga di dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan itu tidak salah, karena berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang kita ambil kepada mereka. Karena mereka yang akan menerima dampaknya kan. Iya. Saat Pak Dudung datang ke mereka langsung, turun ke lapangan, nanya apa kebutuhan mereka, apa kesulitan mereka, apa Pak yang mereka ungkapkan? Ya. Jadi ajang sesi curhat Pak waktu itu? Ya, rata-rata rumahnya bocor, rumahnya sudah rusak. Dan memang rata-rata bangunan-bangunan di atas, di bawah tahun 90-an. Kemudian air, masalah air. Di daerah Merauke itu airnya memang sangat sulit. Nah, akhirnya bagaimana kita bantu, termasuk kendaraan yang sudah rusak-rusak. Itu yang saya temukan seperti itu. Ya, itu sepertinya saya jadi ingat kalau Pak Dudung cerita ada pesan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu salah satu juga yang diangkat oleh media pada saat itu, saat memasang pengangkatan itu, kemudian memasang bintang dan ditepuk 3 kali Pak. Betul. Itu sambil ngomong apa Pak? Apa sambil ngomong pesan itu atau bukan? Ya, hanya nyampaikan selamat Pak Dudung, hanya gitu aja. Nah, setelah itu saya dipanggil. Barulah kemudian baru sampaikan itu berapa. Berbicara mengenai cinta kepada anak buah, kemudian tadi mendengarkan keluhan anak buah, saya juga jadi ingat Pak, salah satu cerita yang ini membuktikan bahwa kepedulian Pak Dudung. Jadi yang membantu Pak kemarin, salah satu prajurit Bapak di Minahasa yang anaknya ini kemudian ada yang kembar siam, kabarnya Pak Dudung yang membantu untuk mereka melakukan operasi pemisahan bayi itu. Jadi itu namanya Sersan David kalau nggak salah, dia punya anak tuh kembar siam. Nah, pada saat lahir itu memang saya dulu masih Pangdam. Itu kan 2 tahun yang lalu. Betul, mungkin masih gubernur kali itu. 2 tahun yang lalu. Kemudian, nah dari sekian beberapa kali pengobatan, kemudian saya mendapat laporan dari Pangdam setelah dia usia 2 tahun 1 bulan. Laporan kepada saya,
Pak, ini ada anak buah punya anak kembar siam. Nah, bagaimana kalau Bapak Kasat menyetujui untuk dioperasi dipisahkan? Nah, kemudian saya ke Manado, saya lihat kondisi yang Langsung bersangkutan. datang ke sana. Saya langsung lihat, wah memang kasihanlah orang tuanya nangis, sangat berharap bagaimana menangani itu, karena memang hatinya cuma satu. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, terus saya tanya ke tim dokter bagaimana, kami sanggup Pak, kalau tidak sanggup saya bawa ke Jakarta, saya bilang. Nanti di RSGS atau di rumah sakit yang lebih bagus nanti akan kita gabungkan oleh tim dokter. Tapi kata dokter di sana, ketua rumah sakitnya, kami sanggup Pak kalau operasi seperti ini. Oke, saya putuskan waktu itu operasi. Wah, setelah saya putuskan operasi itu orang tuanya begitu sangat senang sekali, karena mungkin lihat anaknya selama 2 tahun itu dempet terus kemana-mana, kan kasihan. Akhirnya operasi itu berhasil. Ya, saya yakin ini pertolongan Tuhan. Ya. Akhirnya sekarang orang tuanya begitu bahagia, begitu senang. Kemarin kita sudah video conference sama mereka. Ya, saya tahu itu yang waktu Bapak video conference dengan orang tua dan 2 anaknya, putri-putrinya itu. Ya, bahagia ya Pak? Ya. Rasanya kalau sudah berhasil menolong orang pasti ada kebahagiaan tersendiri Pak. Bagi saya semua itu Tuhan. Jalan Tuhan saja, bukan saya. Karena memang mungkin selama 2 tahun dia berdoa, dan kemudian ya mungkin hanya melalui tangan kita, betul kan? Karena keputusan kita, karena kebijakan kita, yang kemudian akhirnya itu bisa terlaksana. Sepenuhnya kan tangan Tuhan sebetulnya. Betul. Iya. Ini salah satu momen mengharukan yang pernah Ya. dilakukan ataupun juga mewarnai karir dari Pak Dudung. Bicara mengharukan, tadi saya sudah sempat singgung bahwa Pak Dudung ini walaupun keras, tapi kita sudah tahu sisi lainnya nih Pak, bahwa romantis juga, Ya. lembut juga, kangenan juga sama orang tua dan sebagainya. Tapi juga bisa menangis. Salah satunya adalah yang saya tahu itu ketika Pak Dudung kemarin melakukan wisuda Pak di Politeknik Angkatan Darat, iya. ketika ada salah satu mahasiswa yang katanya jual gorengan, begitu Pak. Ya. Tapi kemudian berhasil menjadi prajurit TNI sesuai cita-citanya. Apa yang menggugah Pak Dudung pada saat itu? Jadi Poltekad ini mendidik seorang bintara yang memang orang-orang itu terpilih ya secara intelektual, di samping masalah IT-nya dan sebagainya. Mereka itu dididik selama 4 tahun, punya gelar sarjana muda. Terus kemudian waktu saya jadi kepala staf angkatan, saya bilang biasanya pendidikan itu maksimal di TNI itu 1 tahun. Ya rata-rata minimal 3 bulan sampai 1 tahun. Nah kemudian bintara-bintara ini adalah bintara-bintara pilihan, dan kemudian dididik selama 4 tahun, kok lulusnya bintara lagi gitu loh. Saya bilang ya selama Poltekad itu didirikan sekian puluh tahun, belum pernah ada kasat yang datang ke situ. Apa kasat pertama yang datang? Ya betul. Yang Saya datang sebelum-sebelumnya kenapa Pak? Ya saya nggak tahu. Oke, iya Pak. Ya, itu yang saya katakan, saya ingin tahu bagaimana kondisi prajurit saya di lapangan. Sehingga saya hadir sebagai yang tertua, sebagai ya kalau inspektur upacara lah. Karena itu kan istilahnya bukan upacara, hanya berwisuda. Betul. Saya hadir ingin melihat bagaimana kalau kehadiran saya tentunya pasti akan membanggakan bagi prajurit. Pasti. Karena tidak pernah terjadi. Akhirnya itulah ungkapan kebanggaan dari prajurit bahwa dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Nah kebetulan yang menyampaikan itu dia jualan gorengan gitu ya, pernah jualan gorengan, ditinggal orang tua, begitu sulitnya hidup, kemudian dengan menjadi tentara akhirnya dia bisa membantu orang tuanya, membantu adiknya. Nah secara spontan saya pun turun dan saya memeluk dia, ya ingat waktu saya masih muda dulu. Ingat masa lalu. Ya masa lalu ya saya pun seperti itu dulunya. Ya begitu susahnya hidup, kemudian saya dapat pekerjaan menjadi tentara, ya alhamdulillah lah. Semua bisa diatasi, itu aja. Baik, satu lagi yang Pak Dudung itu kemudian bisa menunjukkan perasaannya. Karena biasanya yang namanya pria itu anti Pak menangis, itu dia. Tapi ketika seorang kasat menangis, mampu meluapkan ataupun menunjukkan ekspresinya, perasaannya bahwa dia tergugah, itu ketika Bapak datang bertemu dengan anak-anak,
putri-putri dari korban KKB Pak yang kemarin. Sertu Eka. Betul, betul Pak, yang di sana kelompok bersenjata di Papua, Bapak bertemu bersama dengan Ibu ya datang ke sana, bertemu, dan saya melihat Bapak tersentuh melihat putri-putri yang ditinggalkan. Memang saya Mbak, kalau setiap ada anggota yang gugur, tidak serta-merta Sertu Eka dan istrinya, tapi setiap anggota yang gugur di Papua, pasti saya datang dan saya sebagai irup. Langsung datang ke sana? Langsung datang. Nah kebetulan pada saat Sertu Eka meninggal, saya pas di luar negeri, pas di Malaysia ada pertemuan. Nah kemudian setelah itu saya datang ke makamnya Sertu Eka. Kemudian saya pengen ketemu dengan anak-anaknya. Nah rupanya saya ketemu dengan anaknya. Anak yang nomor 1 itu kurang lebih sekitar umur 3,5 tahun. Jadi pada saat saya turun, anak itu langsung memeluk. Jadi langsung memeluk erat gitu. Padahal sebelumnya belum pernah kenal. Langsung spontan. Karena mulai lihat baju loreng, mungkin kan lihat bapaknya, mungkin dia trauma lihat bapaknya yang saat bapaknya ditembak dan ibunya dibacok, itu anak itu lihat. Nah, dia memeluk itu langsung manggil-manggil bapak gitu. Manggil bapak nggak mau lepas. Nah, kemudian disitulah saya terenyuh. Saya jadi sedih, Pak. saya membayangkan ya. Terus, Pak. Jadi, saya lepas itu, karena istri saya juga pengen gendong, nggak mau bapak gitu. Dia manggil-manggil seperti itu. Waduh, saya bilang ada satu lagi sedang dirawat karena kan putus tangannya 2. Pada saat gendong ibunya terus dibacok itu putus. Nah kemudian dari situ saya nengok ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu dia positif COVID-19. Terus kemudian Pak tidak bisa ditengok tapi itu dijaga oleh neneknya. Nah dia positif. Loh saya bilang kok neneknya bisa masuk? Saya nggak bisa. Saya masuk, saya bilang. Saya harus pakai apa? Harus pakai APD. Pakai APD. Saya masuk itu Mbak. Nah gitu. Akhirnya saya tengok anaknya ini kan baru selesai dioperasi. Ya alhamdulillah. Dan saya beri beasiswa dia. Kemudian saya jamin nanti kalau sudah besar nanti biar dia terjamin hidupnya. Termasuk adiknya Sertu Eka itu ada laki-laki. Saya bilang kamu nanti saya masuk taruna aja. Biar kamu nanti juga bisa membina ponaan-ponaannya. Nah kemarin saya ke Surabaya, saya cari anak-anak itu. Kita ajak, ya kita di Surabaya. Sekarang akhirnya. Di Surabaya. Di bawah bimbingan siapa Pak mereka di? Kan ada orang tuanya, ada kakek neneknya ada. Di Surabaya mereka tinggal. Kakeknya itu marinir lah. Ya kemudian saya bawa, saya ajak makan. Jadi kalau saya ke Surabaya pasti saya ajak ketemu mereka itu. Seperti itu. Saya jadi sedih. Jadi itu jaminan pendidikan juga untuk anak-anak itu korban KKB. Begitu banyak Pak yang dialami oleh prajurit Bapak yang berada di Papua. Dan itu yang nembak udah ketangkap sekarang. Sudah ketangkap. Sudah ketangkap dan mati. Alhamdulillah. Dari yang dijelaskan oleh Pak Dudung, saya memahami bahwa memang untuk bisa menjadi sosok pemimpin seperti Pak Dudung juga dibutuhkan kualifikasi, bukan hanya pengalaman, bukan hanya kepandaian bertempur dan sebagainya, tapi ada pendekatan yang baik, emosi yang baik untuk bisa menentukan sikap apa yang harus disampaikan atau diberikan kepada para bawahan ini, termasuk untuk bisa menyikapi segala sesuatu. Maka nggak salah kalau Pak Dudung kemudian disebut sebagai tentara tulen ya. Cerita dong Pak soal itu Pak, tentara tulen katanya kemampuannya di atas rata-rata, termasuk kemarin saya sempat lihat itu ada foto, ada berita Pak Dudung bisa melumpuhkan musuh dengan sumpit. Itu ada loh Pak. Enggak. Itu ada Pak, dalam saya ada Pak fotonya. Saya baca saya ini. Itu latihan Taipur. Jadi kita mana. Kemudian saya sampaikan waktu saya jadi Pangkostrat. Kemudian ada latihan Taipur. Pengintian pertempuran. Materinya adalah jumpit, kemudian mana, nembak, baik jarak 300, 600, kemudian nembak jarak cepat, kemudian penanggulangan teroris. Saya lakukan itu, saya bilang, saya pengen tahu. Sehingga sampai di mana sih susahnya anak buah kalau latihan. Nah, kebetulan pas saya nyumpit itu kena semua gitu loh. Jadi susah apa enggak Pak? Oke. Ya sebetulnya di dunia ini tidak ada yang susah. Itu dia.
Yang penting kemauan aja. Oke, tapi kalau tadi bilang kemampuan juga, apakah kemampuan-kemampuan itu semuanya juga harus dimiliki Pak oleh prajurit? Ini saya orang awam Pak, sehingga saya juga butuh sekali ilmu dari Bapak, info dari Bapak, masyarakat juga sepertinya. Apakah keterampilan seperti itu harus dimiliki oleh semua prajurit Kostrad, Kopassus, kemudian yang ada di Komando Kewilayahan? Apakah memang semuanya memiliki itu? Seperti apa sih Pak? Perbedaannya antara mereka ini? Kemampuannya berbeda-beda. Okay. Kopassus kan untuk tugas-tugas khusus. Taipur juga ada tugas-tugas khusus dari pasukan-pasukan inti Kostratnya. Dia dalam rangka pengintaian. Nah, pengintaian harus ada penyusupan. Dia harus menggunakan alusista yang memang secara khusus. Begitu juga Kopassus. Ya, dengan privol, dengan segala macam. Ini beda-beda. Masing-masing satuan punya kualifikasi yang berbeda-beda dan sistem bertempurnya juga berbeda. Jadi nggak semuanya sama. Oke, karena kalau saya dengar ada yang pelatihannya kabarnya Pak harus bisa berenang berapa jam di laut sambil kondisi tangan terikat dan sebagainya untuk bisa menguji ketahanan dan kemampuannya survive seperti itu. Ya, itu satuan-satuan pasukan katak di Kopassus. Taipur juga ada seperti itu. Ya, memang orang-orang terpilih juga yang punya kemampuan seperti itu. Pelatihan terberat yang pernah dilakoni Pak Dudung apa Pak? Jangan bilang nggak ada yang berat loh Pak. Latihan militer menurut saya belum pernah ada yang berat. Nah itu dia dari tadi yang disebutkan serius Kalau Pak. semua itu berangkat dengan hati Mbak. Oke. Nggak ada yang berat. Ya itu kalau ibarat saya begini Mbak. Hidup ini gitu ya. Apa yang kita angan-angankan itu kan kita cita-citakan ya belum tentu cita-cita juga itu akan tercapai. Jadi jangan terlalu diidam-idamkan. Baik. Tetapi juga kita jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Kenyataannya juga kan belum pernah terjadi. Ya jalani aja hidup dengan sabar, dengan syukur, dengan ikhlas. Hidup itu seperti itu aja. Jadi nggak ada yang sulit bagi saya itu latihan. Nggak ada yang sulit. Toh nyatanya sebelum saya kok bisa. Oke. Sebelum saya kok bisa lebih parah, mungkin lebih sulit, kok bisa? Kenapa saya nggak bisa? Jadi yang tak mungkin itu harus menjadi mungkin. Gitu. Harus menjadi mungkin, termasuk akhirnya mungkin menjadi kasat pertama yang mengemudikan Apache, helikopter Apache. Ini bisa cerita nggak sih Pak? Itu seperti apa? Ya itu tadi gambarannya. Saya pengen mengemudikan itu. Keinginan saya supaya cuma saya pengen tahu prajurit saya kesulitannya apa mengemudikan itu. Sehingga saya itu juga tahu akan mengambil suatu kebijakan. Kesulitan kamu di mana? Oh Pak, ini alatnya kurang ini Pak. Oh alatnya kurang ini Pak. Seperti ini Pak kondisinya. Sebetulnya intinya saya ingin melihat sejauh mana kondisi mereka. Bukan ya kan bisa jadi ada dari 8 Apache ini yang jalan cuma 2 Pak. Kan begitu kan. Kemudian ada senjatanya sekarang munisinya sudah berkurang untuk latihan. Intinya saya hanya ingin melihat itu aja. Kalau mengemudikan Kasat kan untuk apa? Kasat kan banyak perwira-perwira muda yang cuma saya ingin menunjukkan bahwa ini loh pimpinannya saja betul-betul sama-sama dengan mereka, itu aja itu. Baik, termasuk memonitor itu ya, Ya, Pak ya, seperti betul. apa sebenarnya kekuatan dari Apache dan sebagainya. Apa sih Pak helikopter Apache itu Pak? Apa? Ya, dibutuhkan untuk apa Pak? Ya itu Apache itu adalah helikopter tempur. Ya kan di satuan penerbat itu ada satuan-satuan bantuan tembakan. Artinya pada saat infanteri ini bermanuver, satuan-satuan bantuan tembakan itu seperti artileri, ya armet, arhanut, termasuk penerbat. Nah ini yang memberikan bantuan tembakan apabila satuan-satuan infanteri itu terjepit di medan tempur seperti itu. Dengan semua tadi yang Pak Dudung katakan termasuk ada helikopter Apache dan sebagainya, bagaimana sebenarnya kekuatan dari TNI Angkatan Darat kita Pak? Prajurit kita seperti apa sebenarnya? Ya secara fisik artinya alutsista yang kita punya kita mumpuni, kita mampu. Apalagi kekuatan-kekuatan secara personal. Prajurit-prajurit kita ya mampu untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan ancaman yang mungkin timbul. Itu aja. Yakin kepada mereka ya Pak? Yakin. Yakin dengan kemampuan mereka. Ya. Secara jumlah personil juga cukup memadai untuk bisa menjaga stabilitas saya yakin. negara kita. Ya. Baik, 17 November diangkat
oleh Pak Presiden Joko Widodo saat itu. Ya, Betul ya Pak, betul. tahun lalu ya saat ditepuk bahu Ya, 3 kali tadi itu. betul. Kalau sekarang bulan Mei sudah mau habis, berarti sudah 6 bulan Pak, 6 betul ya, bulan. sudah setengah tahun. Ada yang masih ingin dicapai, PR ataupun juga tugas yang rasanya ini masih harus menjadi tantangan yang diselesaikan oleh seorang Pak Dudung sebagai Kasat. Ya, saya tidak muluk-muluk bahwa dengan segala macam keterbatasan yang ada, baik perumahan dan alutsista, saya lihat prajurit-prajurit kita masih semangat, masih loyalitas tinggi kepada atasan, kepada pimpinannya. Jadi tidak ada masalah, cuma yang angan-angan saya ingin prajurit-prajurit saya tidak menderita. Artinya dari perumahannya, kemudian dari pakaiannya, kebutuhannya, sekunder, primer dan segala macam semuanya terpenuhi walaupun memang sangat sederhana. Ya, kita pun tidak menuntut kepada pemerintah harus perumahan yang begitu megah, tidak. Karena di dalam 8 wajib TNI yang keempat itu kita harus pegang menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Tentara kalau bermewah-mewahan juga lucu karena duitnya juga dari rakyat. Kan gitu. Kalau tentara mewah tuh wah kebangetan. Plus kalau zaman sekarang diomongin netizen Pak nanti. Ya. Ada mungkin inovasi-inovasi lain Pak yang mungkin masih harus dilakukan. Artinya saya tadi menangkap dari apa yang dikatakan oleh Pak Dudung, ke depannya ini masih akan terus memprioritaskan kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan dari para prajurit. Ada mungkin program inovasi lainnya sudah dirancang Pak? Ya, jadi kita membangun perumahan-perumahan, tentunya memperbaiki rumah-rumah yang sudah jelek, kemudian sarana-sarana latihan seperti kolam renang dan sebagainya, termasuk melengkapi kelengkapan untuk mendukung kemampuan dia dalam melaksanakan tugas operasi. Itu aja, sehingga tidak ada lagi misalnya prajurit-prajurit kita yang APP setnya itu beli sendiri, kemudian helm beli sendiri, nggak ada. Kemarin masih ada Pak? Masih ada ya. Sekarang sudah berkurang, sudah mulai disediakan semuanya, difasilitasi. Misi yang mulia dari Pak Dudung tentunya untuk bisa merangkul semua bawahannya, untuk bisa mengerjakan tugas tentunya, mengemban tugas mulia loh Pak itu Pak, sebagai prajurit. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nah ini Pak, terakhir saya ini juga punya sesuatu untuk Pak Dudung, karena kabarnya sesuatu yang sudah kami siapkan ini merupakan jajanan makanan favorit Pak Dudung kalau berkunjung ke Cirebon. Mungkin bisa langsung nanti ada teman kami. Nah ini dia. Nah Pak, terus terang ini saya pertama kali ke Cirebon Pak, jadi saya nggak tahu. Kalau saya lihat bentukannya ini mirip-mirip bacang atau mirip-mirip apa Pak ya? Bukan nogosari, bukan ya? Ini apa nih Pak namanya? Ini namanya pes monyong. Pes monyong itu, ini dalamnya itu, jadi ini dari terigu, kemudian dalamnya itu kacang hijau. Kacang hijau, monggo loh Pak. Ini enak sekali. Monggo Pak, boleh dibuka. Ini makanan favorit saya waktu saya kecil, sering ke Sindang Laut, kemudian ke Kepuh. Saya kan kalau kecil sini kalau nyantri di Buntet itu, saya suka main. Nah ini biasanya bibi saya buatin ini. Biasanya juga kalau saya pulang dari Cirebon pasti ada yang bawa ini. Oke, boleh Pak, mungkin Pak dicoba Pak. Boleh. Oh iya Pak, silakan Mbak Pak. juga ambil. Silakan Pak. Bapak, saya ingin ini dulu. Bapak yang ya itu. Ini terbuat dari ketan. Oke. Jadi ini dari ketan. Kayak semacam, bayangan saya tadinya semacam lupis, bukan ya Pak ya? Bukan, ini pepes monyong namanya. Baik. Nah, ini dalamnya ini ada kacang hijaunya. Ada ya. Oh iya. Jadi kayak isinya kayak isian onde-onde ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ini jajanan yang selalu dikangeni oleh Pak Dudung. Selama ini nggak bertahan lama, paling 2 hari. Tapi kalau datang ke Cirebon selalu nyoba ini. Ya. Terakhir mungkin juga Pak, pesan untuk di sini Pak, di podcast ini, Dialog Indonesia yang memang selalu menyajikan informasi-informasi untuk masyarakat Cirebon dan juga masyarakat Indonesia Pak. Ya, untuk acara podcast ini, media ini saat ini sangat bermanfaat, khususnya kepada khalayak seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena berikan informasi-informasi yang positif, berikan wawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana cinta tanah air, bagaimana bela bangsa,
dan bagaimana kebinekaan. Itu saya katakan yang penting itu. Terima kasih sekali lagi Pak Dudung sudah bersama kami menyediakan waktunya. Terima kasih juga untuk semuanya rekan-rekan yang menyaksikan dialog podcast ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga, dan keep positive and stay humble. Saya Putri Viola pamit. Sampai jumpa.